Oke, selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Pak Rio. Oke, Pak Anton, sesuai dengan apa yang saya bicarakan kemarin sama Pak Anton, saya pengen belajar bareng nih sama Pak Anton, pengen lihat Pak Anton ngajar di kelas, ya Pak Anton ya, bersedia ya Pak Anton ya? Bersedia. Oke, Pak Anton, hari ini ngajar di kelas mana nih? Hari ini saya ngajar di 10.5 10.5. jam ke 4 sampai 6. Oke, Pelajaran. pelajaran apa nih Pak Anton? Pelajaran ekonomi untuk Materinya? materinya itu manajemen. Manajemen. Oke, siap. Jadi kita akan belajar mengenai manajemen ya Pak Anton ya. Oke. Kalau Pak Anton nih, tujuan pembelajaran hari ini kira-kira Pak Anton pengennya ke arah mana nih? Anak-anaknya. Tujuan pembelajaran mungkin nggak bisa selesai semua. Yang pasti pengenalan manajemen dulu, pengertian manajemen, kemudian fungsinya manajemen, fungsi-fungsi manajemen, kemudian unsur manajemen. Kalau keburu nanti juga membahas tentang bidang-bidang manajemen secara spesifik, secara umum aja. Oke, jadi lebih ke pendalaman materi mengenai manajemen itu sendiri ya Pak Anton ya. Pengantar manajemen. Terus kalau dari pembelajaran prosesnya nih Pak Anton, kira-kira ada nggak sih pengembangan yang pengen Pak Anton capai itu area-area mana aja gitu? Pengembangan yang ingin saya capai, satu dari segi bernalar kritis anak. Bernalar Bernalar kritis. kritis anak, kemudian gotong royongnya tentunya. Jadi kita nanti akan mengarah ke pembelajaran kontekstual karena ini ekonomi ya. Jadi karena ekonomi itu kan ilmu yang aplikatif, ilmu sehari-hari. Jadi ini bukan ilmu yang abstrak yang hanya mengawal-awal. Jadi sebisanya itu kita akan kaitkan dengan problem based learning gitu ya, yaitu permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di sekitar kita atau bahkan yang kita alami sendiri. Oke. Terus selain itu ada lagi Pak Anton? Selain itu, inquiry tentunya di awal saya akan berikan pembahasan dulu untuk eksplorasi, mencari tahu untuk anak-anak itu sebenarnya apa sih permasalahan dan apa itu pembelajaran hari ini. Terus untuk ininya diferensiasi ada? Untuk diferensiasinya ya karena memang mereka diferensiasi nanti mungkin di output pembelajaran, jadi yaitu dari segi karya anak-anak. Dalam hal ini adalah tugas penugasan Oke, anak-anak. berarti ada diferensiasi produk di situ ya. Produk. Jadi dari nanti kelompok akan beda-beda tuh diferensiasi produknya ya. Terus untuk apa lagi? Untuk di awal KSE-nya itu Nah, KSE ya, ada KSE. Jadi ada kompetensi sosial dan emosional dari peserta didik ya. sosial emosional itu juga ada. Oke. Nah, untuk mencapai pengembangan yang tadi Pak Anton sebutkan ke saya, strateginya nih, Pak Anton, kira-kira mau pakai strategi apa nih nanti di dalam kelas nih supaya terwujud nih semua yang Pak Anton bilang tadi? Strateginya mungkin yang pertama strategi campuran ya. Satu, ceramah tentunya, pengenalan dulu di awal, pembekalan, kemudian nanti mungkin akan dibentuk kelompok diskusi gitu ya. Kelompok, kemudian di awal mungkin kita melakukan ice breaking, yaitu di sini tema yang saya ambil ice breaking itu adalah bagaimana kita saling memperhatikan satu sama lain. Jadi supaya enak diskusinya kita akrab dulu. Jadi ada speaking ya. Ya tadi fokusnya di diskusi karena memang dimensi di sini adalah dimensi untuk mandiri secara pribadi, kemudian juga bisa bergotong royong, jadi bekerja sama. Oke, jadi saya ulang lagi ya Pak Anton, dari area pengembangan tuh banyak tadi berpikir kritis, gotong royong yang ingin ditingkatkan, terus ada diferensiasi ya di dalam hal ini produk, terus KSE-nya juga nanti mau dilihat ya di dalam proses pembelajaran, sama tadi strateginya sudah disebutkan Pak Anton, ada campuran ya dari ceramah maupun dari model-model lainnya, sampai nanti ada ice breaking juga tuh sebelum kegiatan supaya mereka lebih kenal gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Mudah-mudahan apa yang Pak Anton rencanakan hari ini bisa berjalan lancar di kegiatan pembelajaran. Nanti mohon izin saya ikut pembelajaran ya Pak Anton ya. Siap. Oke, baik, terima kasih, itu aja Pak Anton. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Oke. Sudah pada langsung semua kan? Semuanya? Pak, ada sebagian yang padus, Pak. Oke, bagus ya. Berarti mereka ditugaskan. Boleh. Yang lagi jajan sudah ada kan? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang semua. Pagi. Ya, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kembali lagi kita ketemu di pelajaran ekonomi. Kali ini kita ada bersama Pak Dini. Nanti sudah dijelaskan di pelajaran Pak Dini dari coaching. Saya sekarang yang supervisi. Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya. Siapa diterangkan namanya dan yang nggak hadir. Oke, nanti sekretaris memberikan keterangannya. Oke. Anissa Brita, Athaf Syaraf, Aurel Fahri, Awaludin Nurjandi, Aska Muhammad, Cika Maura, Alfa, Cordelia Sasadia, dan Nutri Wicaksono, Sakit, Destia Syarani, Padus Diego Renaldi, Dina Setio, Evelyn Tri Ayu Atleta, Farah Suraya, Fatih Tori, Remti Nur Aliza, Injun Ferry Handani, Isnail Nurbaikis, Kesia Kinanti. Enggak ada keterangannya, Pak. Absen juga. Leandra Areta, Muhammad Dino Pati, Dino mana? Sakit Pak. Muhammad Arsyad, oke, Sakit. Dua kali ya, kemarin juga kayaknya. Muhammad Arya Gita, Saya Pak. Muhammad Fasya Kurniawan, Muhammad Hendra, Muhammad Revansia, Nabil Adi Yudhera, Nadra Laisa, Nadra, Naswa Alisa, Sudah pindah Pak. Udah kan, Pak? Nafika Puan, Hadir, Pak. Puan. Nur Salsabila, Nurul Sinta, Sakit. banyak lah. Raisa Indrika, Sergi Dikta, Cynthia Amara, Sukan, Siva Nadia, Widya Aska, Amarania. Ada yang belum diabsen namanya? Sudah semua ya? Oke, baik semua. Kembali lagi kita masuk ke materi. Ya, sebelumnya kita masih belajar tentang manajemen ya kemarin. Kita sekarang masih ada 2 bab lagi dan kita harapkan nanti pertemuan kali ini sudah selesai berkaitan dengan manajemen. Jadi minggu depan kita ganti topik ke bab baru. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ya. Mulai dari awal di pengertian manajemen sampai bidang-bidang manajemen. Tapi sebelum ke sana supaya semuanya siap dulu lebih fokus gitu ya. Bapak mengadakan terlebih dahulu ice breaking ya. Jarang-jarang nih kan? Udah pernah belum di sini? Iya pernah. Udah pernah ya? Iya. Izin Pak, izin Pak. Jadi enggak, ice breaking ini beda ya, bukan berupa action atau gerakan apa.
ice breakingnya adalah upaya untuk mempererat kita. Nanti saya jelasin di akhir. Jadi akan saya bentuk kelompok langsung kondisional aja, bukan kelompok ekonomi. Jadi kelompoknya karena ini sedikit ya, bertiga. Oke. Berarti ini satu kelompok, yang dua kelompok belakang, berempat kali ya, berempat. Satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, gabung ya. Kamu gabung ke orang lain lagi. Satu kelompok ini berlima, boleh ya? Ya. Oke, silakan duduk dulu bentar aja, atau hadap-hadapan aja, nggak usah dipindah kursinya, hadap-hadapan aja. Berempat. Oke, cari dulu posisi duduknya masing-masing. Ini dulu. Berempat. Ini tidak tiga atau lima? Ini empat Pak. Ya, pasangan ini berlima ya. Ya. Oke, dengarkan dulu untuk apa yang mau didiskusikan. Yaitu coba kalian dalam grup tadi, dalam kelompok tersebut, cari persamaan yang kalian miliki. Persamaan dalam hal ini misalnya contoh hari ini bentar. Contohnya sama-sama dalam hal ini semua anggotanya itu memiliki kesamaan di satu poin itu ya. Misalnya ini berlima punya rekaman sama di wajah, atau sama-sama hobi ini musik, sama-sama suka bakso, sama-sama. Oke, jadi cari persamaan masing-masing sebanyak 4, ditulis aja di sana, di kertas aja. Lebih banyak dari 4 boleh, lebih dari 4 boleh. Tapi jangan persamaan yang kodratif ya. Misalkan sama-sama hidungnya lubangnya 2, jangan. Karena pasti. Persamaan yang sifatnya itu harus tempat-tempatnya, jadi sulit. Saya kasih waktu, jadi kalian boleh diskusi misalnya. Kita dulu sama-sama suka nonton film, atau ini aliran musiknya apa. Jadi persamaan di semua hal dan dibatasi. Batasannya semua jangan masalah yang kodratif. Oke, dimulai waktunya 10 menit Pak. Cukup 10 menit ya. Jadi silakan berdiskusi saling mengenal satu sama lain. Ya silakan. 10 menit. Ya kalau di sini apa yang sama
Terus apa yang sama? Suka main HP. Suka nyuri. Jadi
Ya. Jadi bersama-sama itu kita berempat kan ya? Ya berempat ini. Jadi kita berlima itu sama-sama pulang naik motor. Tangan dong lah. Semuanya Pak. Nah kedua. Yang kedua ada tayangan di tangan. Ya nih. Ketiga itu kita berlima itu sama-sama hari ini nggak ada di kantin. Makan hari ini. Kan bahaya. Lu bisa diem nggak? Nah yang keempat sama-sama nonton Winda Basudara pas kemarin Charity. Nah yang kelima itu sama-sama menyukai anime bergenre sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lu. Kelompok kami sama-sama suka kucing. Sama-sama suka anime komedi. Di kelompok kita sama-sama suka mie ayam makan. Sama-sama suka makan ikan atau mie ayam. Kelompok kita sama-sama suka main game. Gimana Pak? Game apa? Nggak bisa dong. Ya, kelompok kita sama-sama suka film komedi action. Contoh? Bisa film Big Five. Ya, kelompok kita sama-sama suka main badminton. Kelompok kita sama-sama tertarik dengan bisnis. Kelompok kita sama-sama suka baca manga di webtoon. Komedi. Kelompok kita sama-sama suka air mineral yang datang dari gunung. Kelompok kita sama-sama suka astronomi. Nih, Pak, dari Pak. Aksi. Siapa yang baca? Kelompok kita SMP-nya sama-sama di negeri. Gimana? Yang penting negeri ya. Yang penting negeri. Terus sama-sama SMA di pusaka. Terus suka
suka apa? Ya musik. Jangan banyak gitu. Biasanya banyak. Kelompok kita sama-sama suka genre musik pop, terus sama-sama suka warna biru. Hobinya jalan-jalan dan tidur. Terus saling jalan sama teman. Suka scroll TikTok, suka minum es sampai sakit, melanggar peraturan kesehatan. Terus selalu makan sampai mau nambah. Itu aja lu deh. Iya. Makasih. Kita sama-sama nonton anime. Ini apa? Kita sama-sama berambut pendek. Oh iya. Kita sama-sama berada di visi proyek yang sama, di visi personalia. Kita bantuin lovers. Kita memang sama-sama perempuan. Kita pernah warnain rambut. Kita suka makan pedas. Kita sama-sama lagi jalan. Pertama itu kita tuh sama-sama punya pemain kokoro. Terus habis itu kita tuh terus kita tuh juga sama-sama bawel. Terus habis itu kita juga suka susu Milo yang digosok itu. Apa sih? Terus kita juga pakai cincin. Terus kita juga punya trailer tangan. Terus kita juga suka dengerin One Direction. Terus kita juga suka buah mangga. Terus kita juga suka film romantis. Terus kita juga suka makan seafood. Terus sama kita suka main ke pantai. Baik, jadi kenapa saya sebut tadi kolega untuk mencari persamaan, ya? Karena satu, pertama kita memang sebagai manusia udah kodratnya berbeda-beda. Kodratnya berbeda-beda, tapi itu bukan penghalang kita untuk bersatu, ya. Karena apa? Justru perbedaan itu adalah identitas kita, supaya kita kenal satu sama lain. Tapi perbedaan itu justru fokus kita bukan di sana, ya. Perbedaan itu justru adalah sebagai modal buat kita untuk bersatu saling mengisi kelebihan kita masing-masing. Kita fokus di persamaan aja. Kita fokus mencari titik temu supaya nggak ada konflik. Gitu. Kita juga udah dipelajari, diajarkan oleh founding father kita, gitu ya, bahwa ya perbedaan itu suatu hal yang kekayaan. Salah satu dasar negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang pemikiran dari founding father kita juga udah maju, gitu ya, bahwa ya kita kalau meributkan perbedaan-perbedaan nggak ada bakal habisnya, karena ya pasti bakal ada. Yang paling sederhana pasti dari segi gender aja kita berbeda, gitu ya, ada cewek dan cowok. Jadi kita nggak usah fokus mempertajam perbedaan, tapi fokus kita adalah bagaimana kita perbedaan itu kita manfaatkan. Sebenarnya itu adalah untuk memudahkan kita untuk saling kenal.
Kira-kira menarik nggak misalnya di kelas ini oplas semua, oplas di plastik sama semua wajahnya? Jelek kan? Kalau bosan kan? Saya juga gak mau masuk kayak tadi kalau wajahnya sama semua. Sulit untuk membedakan mana si A, mana si B. Jadi kita fokus hal-hal yang menurut kita poin penting menjadi tujuan kita sama-sama. Ya, kita fokus di situ, bukan mempertajam perbedaan. Lagi nanti kalau kita masih ini udah berapa tahun ya? Kalian umurnya udah berapa tahun? 17 Pak. 15 tahun. 15 ya. Ya, walaupun nanti belum termasuk kategori pemilih, apalagi kita udah tahun pemilih gitu ya, pemilihan umum nanti pilpres udah dapat. Pasti perbedaan itu kadang-kala dimanfaatkan sebagai komoditas untuk senjata untuk mendaur suara digunakan oleh oknum-oknum. Kita jangan terprovokasi. Ingat bahwa perbedaan itu pasti ada dan itu yang nggak apa-apa, biasa aja, ya kan? Itu perbedaan itu ya saling mengisi aja. Itu perbedaan itu anugerah, ya. Kita fokus hal-hal yang menjadi persamaan kita. Misalnya kita sama-sama ingin hidup sejahtera, kita sama-sama ingin memberantas narkoba, kemiskinan, kita sama-sama menuntaskan perubahan iklim yang makin ekstrim. Nggak ada. Oke, jadi dari tadi hasil dari diskusi kita lihat ternyata banyak persamaan ya. Awal. Jadi ternyata tadi banyak persamaan yang bisa menjadi fokus utama kita. Jangan perbedaan itu identitas kita aja. Dan mungkin tadi kalau nggak dipaksakan gitu bisa aja kita walaupun bersatu kelas belum terlalu kenal satu sama lain gitu ya. Jadi dengan tadi diharapkan itu dasar kita nanti membuat hubungan ternyata dia punya apa tadi kurang lebih tujuan yang sama kita miskin tadi misalnya. Bisa jadi suatu saat membentuk tim atau ada niatan lain gitu ya untuk sama-sama berbisnis bersama bisnis bareng bisa jadi ya. Jadi silakan berkomunikasi, bersosial, saling mengenal satu sama lain, tapi fokusnya jangan di perbedaan tadi perbedaan. Itu cari titik temu ya. Oke, hari ini itu aja SPG-nya. Kita akan masuk ke materi. Bapak harap kita siap dalam belajar tentunya dalam pembelajaran hari ini. Jadi kita pastikan dulu semuanya udah fresh, udah fokus, pikirannya nggak kemana-mana, nggak ada nyangkut lagi pembelajaran sebelumnya. Jadi silakan semuanya disimpan dulu HP-nya supaya fokus karena di mana kita kadang-kadang terdistract utama itu HP ya, minimal di sekolah kita kurangi. Simpan HP-nya, duduk yang benar, tegak, lurus. Sama-sama kita coba tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Kayak 3 kali. Tarik nafas lagi. Bernapas yang benar itu dari mulut atau hidung ya? Hidung ya. Terus bernapas rileks itu bernapas di dada atau di perut? Perut ya. Jadi tarik nafas tapi menggunakan perutnya gitu. Terus dikeluarkan pelan-pelan ya. Sekali lagi tarik nafas dalam dengan perut, keluarkan pelan-pelan. Daya rileks ya. Lalu Pak, bayar Pak. Betul deh. Ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Materi kita untuk hari ini adalah manajemen. Bahwa
sebagai pertanyaan pemantik, kira-kira siapa di sini yang pernah dengar kata atau istilah manajemen? Saya Dengarnya di mana waktu kapan? Di mall. Oh, di sense di mall ya. Ya. Kira-kira apa yang terlintas di benak kalian kalau mendengar kata manajemen? Pasti udah pernah dengar kan? Kira-kira apa itu manajemen? Bagian pengurusan. Kepengurusan Ya. Ya, kepengurusan. Apalagi kira-kira? Kita flashback. Perkantoran. Perkantoran. Oke. Tadi kepengurusan perkantoran. Ya, nggak salah ya. Jadi memang manajemen ini adalah suatu disiplin ilmu. Nanti akan kita coba pelajari. Kurang lebih ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, supaya kita bisa memahami apa itu pengertian manajemen, fungsi manajemen, unsur-unsur yang ada di manajemen nanti, kemudian bidang-bidang manajemen. Itu pentingnya, nanti ada tambahan-tambahan mungkin ya, ruang lingkup dan seterusnya. Oke, di sini ada pertanyaan dasarnya. Kira-kira pernah lihat orang lagi rapat gak? Nah, Organisasi lagi rapat. Atau di sini ada nggak yang tergabung atau menjadi bagian dari suatu organisasi? Bella. Ada anak posis nggak? Daripada keluar. Yang ikut ekskul ada, ekskul apapun itu. Ada Pak. Monitor ada. Poli, install. Ya. Sama. Oke. Jadi tadi pengertian dasar ya. Manajemen itu ada yang bilang tadi kepengurusan. Kemudian tadi apa? Yang jawaban sesuai ini. Kepengurusan, kemudian pengolahan ya. Iya, pengulangan. Ya, jadi dasarnya atau pemahaman dasar arti sempitnya memang ya manajemen itu adalah mengelola, mengatur, mengurus gitu ya. Jadi apa yang perlu diurus? Ya, yang berkaitan dengan unsur manajemen. Apa itu? Itu akan kita coba pelajari nanti. Sebelum ke sana saya mau ceritakan sedikit mengenai sejarah manajemen itu sendiri. Tadi benar, manajemen itu singkatnya adalah mengurus, mengatur, mengelola. Ya. Jadi manajemen itu sebenarnya istilahnya itu baru kita kenal di awal abad ke-20 ya. Setelah di kelas Inggris tersebar mengatur, mengelola. Tapi sebenarnya secara prinsip manajemen itu udah dilakukan manusia atau dikenal manusia itu sejak peradaban awal gitu ya. Kita udah menjalankan fungsi manajemen sebenarnya. Cuma memang istilah manajemen baru belakangan ini ada abad ke-20 dan berkembang terus, bahkan sampai sekarang bidang-bidang manajemen itu terus berkembang. Bahkan di kampus-kampus itu manajemen itu, jurusan-jurusan manajemen itu bertambah terus gitu. Oke, kira-kira menurut kalian tadi kan pengertiannya mengatur, mengelola. Apa yang perlu diatur? Ada unsur-unsurnya. Jadi di sini pengertiannya adalah manajemen itu ada yang mengatakan suatu seni atau seni dalam hal mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau kontrol. Jadi yang dimaksud dengan manajemen itu sebenarnya adalah berkaitan dengan suatu proses atau suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasan. Jenisnya planning, organizing, actualing dan controlling. Apa-apa aja yang perlu direncanakan atau apa-apa aja yang perlu dikelola yaitu unsur-unsur manajemen. Nah, manajemen ini penting kita lakukan supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Gitu. Jadi setiap manusia yang memiliki tujuan
pasti menjalankan fungsi manajemen secara nggak langsung tanpa dia sadari, gitu ya. Karena ya kita manusia memiliki akal budi, gitu ya. Kita itu bisa merencanakan, kita itu bisa menentukan langkah-langkah kita, bahkan menghitung langkah-langkah kita supaya terukur. Gitu ya. Jadi manajemen ini sendiri sebenarnya adalah bagaimana supaya strategi dalam mencapai tujuan. Bagaimana supaya tujuan kita tercapai, maka kita harus melakukan atau menjalankan fungsi manajemen. Fungsi manajemen tadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke, yang berkaitan dengan perencanaan, di mana tentu semua orang pasti memiliki tujuan hidup, memiliki perencanaan, dan demikian juga suatu organisasi dibentuk atau entitas apapun, gitu ya, suatu lembaga, suatu institusi, instansi, suatu perusahaan pasti ada tujuannya ya. Maka kalau ada tujuan, kita mau supaya tujuan kita itu tercapai. Dengan begitu kita perlu melakukan hal-hal langkah-langkah tentunya, langkah-langkah yang menurut kita paling efektif dan efisien. Tujuannya sebenarnya itu ya, bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan dengan memanfaatkan semuanya unsur-unsur manajemen dengan efektif dan efisien. Emang apa aja sih unsur-unsur manajemen yang perlu kita kelola tadi? Ada 6 di sini. Ada manusia, material, market, metode, money, dan bisnis. Jadi sekarang kalau kita simpulkan atau kita generalisir, ada kurang lebih 6 unsur yang perlu kita kelola dalam mencapai suatu tujuan atau dalam menyusun yang namanya menjalankan fungsi manajemen. Itu ada dari segi manusia, kemudian market itu ya pasar ya, kemudian money berkaitan dengan sumber daya keuangan, metode itu ya nanti strateginya apa, mekanismenya apa, gitu ya. Tata caranya seperti apa yang paling efektif. Kemudian mesin, kalau kita membutuhkan mesin yang seperti apa, itu berkaitan dengan efektif dan efisiensi, gitu ya. Mendukung kita dalam mencapai tujuan. Kemudian yang material, apa-apa aja yang kita butuhkan, baik itu misalnya barang-barang mentah ataupun barang setengah jadi atau barang-barang pendukung yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan. Oke, secara fungsi tadi kita akan coba pelajari satu-satu. Fungsi manajemen yang pertama itu adalah fungsi perencanaan. Jadi yang pertama dalam secara langkah-langkah di manajemen itu yang pertama kali adalah di perencanaan dulu. Fungsi manajemen yang pertama itu perencanaan. Di mana di perencanaan ini kita berisi tentang apa yang perlu kita rencanakan atau apa sih yang menjadi bagian dari perencanaan dalam fungsi manajemen. Biasanya di sini adalah berkaitan dengan kita menentukan tujuan, kemudian strateginya apa, gitu ya. Strategi yang paling efektif itu apa, gitu ya. Tentu nanti akan kita sesuaikan juga, kita pertimbangkan faktor-faktor yang paling efektif dan efisien, kita ukur, kita coba pelajari yang mana yang paling baik, tata cara atau mekanisme yang akan kita ambil, gitu ya. Kemudian apa-apa aja yang kita butuhkan berkaitan dengan unsur-unsur tadi. Kalau dari segi material, dari segi mesin, market, itu akan kita coba belajar di sini. Oke, di sini semuanya pernah atau terlibat menjadi bagian dari organisasi ya. Pernah dilibatkan nggak misalnya ada rapat atau merencanakan sesuatu, ada kegiatan misalnya? Pernah. Oke, salah satu coba mungkin di OSIS, kira-kira yang anak OSIS di sini kalau ada rapat OSIS itu
biasanya apa aja yang dibahas ya? Pernah ikut rapat? Ya, biasanya kalau ada rapat, yang pertama kali adalah ada dulu tujuannya. Tujuan rapat itu apa? Membicarakan apa? Ya. Kemudian nanti baru bisa direncanakan kalau ada tujuannya. Jadi kurang lebih ya kita sebenarnya ya manusia pasti udah menjalankan fungsi manajemen secara langsung. Walaupun mungkin baru sekarang kita tahu istilah manajemen, tapi pada dasarnya kita itu adalah manusia manajemen. Itu menjalankan fungsi manajemen. Itu sejak abad awal manusia mengenal peradaban kita udah menjalankan fungsi manajemen. Contohnya yang kali Bapak bilang misalnya 7 keajaiban dunia, salah satunya misalnya ada piramid, ada Borobudur. Tentu kira-kira itu keajaiban dunia tersebut itu piramid itu bisa selesai, bisa berdiri gitu ya. Tentu itu melibatkan banyak hal. Gitu ya. Itu tentu pasti ada perencanaannya. Karena kalau kita lihat itu benar-benar rapi, ya benar-benar apa ya, terstruktur, bisa dibilang itu bentuknya apa ya? Piramid, lima segi empat ya, 5 segi 4. Jadi kalau kita lihat itu memang bisa rapi, bisa terstruktur, tertata dengan baik. Tentu nggak mungkin itu kalau dikerjakan hanya secara sembarang. Pasti udah direncanakan sebelumnya, ada desainnya bahkan, gitu ya. Demikian juga sekarang. Jadi dari zaman dulu juga sebenarnya kita udah mengenal namanya manajemen. Istilahnya aja baru muncul sekarang, gitu ya. Jadi pertama kita dalam hal manajemen pertama kali skill yang harus kita miliki adalah asal dari segi fungsi, yaitu dari segi perencanaan. Perencanaan itu berkaitan dengan tadi, bagaimana kita bisa menerjemahkan atau bisa menuangkan apa yang pikiran kita atau pikiran dari keseluruhan akumulasi dari kelompok atau organisasi ini menjadi suatu rencana organisasi tersebut atau rencana yang disepakati bersama. Jadi di perencanaan inilah banyak faktor yang kita pertimbangkan. Gitu ya. Semua divisi atau semua bidang manajemen pasti menjalankan yang namanya fungsi perencanaan. Termasuk kita juga bahkan untuk diri sendiri juga memiliki perencanaan. Kemudian setelah ada perencanaan, maka langkah selanjutnya atau step kedua dari segi fungsi dari manajemen itu ada istilahnya pengorganisasian. Organisasi. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak apa itu pengorganisasian? Organisasi. Kemudian ya, jadi pengorganisasian bisa dibilang ini adalah langkah kedua setelah kita ada perencanaan. Tentu kalau hanya sebatas perencanaan ya nggak berarti apa-apa, nggak akan tercapai tujuan awal dengan rencana, gitu ya. Jadi setelah perencanaan kita ada namanya pengorganisasian. Jadi perencanaan tersebut akan coba diorganisasi. Dalam hal ini misalnya adalah berkaitan dengan kita bentuk strukturnya. Kalau di organisasi atau di usaha itu akan dibentuk struktur organisasinya, gitu ya. Pengorganisasian itu tadi akan coba menerjemahkan atau mendetail lagi perencanaan dalam bentuk nanti sebelum diimplementasikan kita butuh apa-apa aja atau kita konsep desainnya seperti apa ya. Jadi di sini akan terbentuk yang namanya struktur organisasi, kemudian nanti sampai ke siapa-siapa aja yang kita butuhkan dalam perekrutan, kemudian material-material seperti apa, kemudian nanti pelaksanaannya seperti apa ya. Di pengorganisasian inilah pembagian kerja berdelegasian. Jadi misalnya di perencanaan tadi kita memutuskan membangun usaha di bidang A.
yang butuh tenaga kerja seperti kualifikasi seperti A, B, C, dan D ya. Maka di pengorganisasian akan kita rekrut dan kita tempatkan ya. Jadi pembagian kerja di sini pengorganisasian. Jadi bisa dibilang ini langkah kedua setelah perencanaan ya. Dibentuk strukturnya, kemudian dilakukan pembagian kerja. Kemudian langkah ketiga adalah ya pelaksanaan. Setelah sudah semuanya pengorganisasian sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan, implementasi. Jadi, implementasi dari perencanaan itu supaya dapat dieksekusi dengan baik, maka pelaksanaan ini adalah berkaitan dengan pendelegasian ya. Disinilah yang dinamakan dibutuhkan pembagian tugas kerja yang secara spesifik. Para middle management dan top management ini mampu memberikan motivasi kepada bawahannya, menjelaskan apa bidang-bidang pekerjaan, tugas pokok dan fungsi para bawahannya, sehingga semuanya dapat bekerja sesuai yang direncanakan tadi supaya tujuannya tercapai. Nanti juga kita akan coba pelajari bahwa di manajemen itu sendiri ada jenjang manajemen sebenarnya. Itu di manajemen itu bisa kita pilih lagi, kita bagi bahwa terdiri dari 3 jenjang manajemen secara umum. Ada top manajemen, ada middle manajemen, dan first line manajemen. Ya, jadi manajemen paling atas, ya pimpinan paling atas, ada hierarkinya seperti piramid, di mana nanti hubungan antar divisi, hubungan antar bawahan ke atas itu seperti apa, nah itu diatur di perencanaan dan di pengorganisasian. Wow. Masih di kelas. Oke, kemudian ada fungsi controlling, pengawasan. Dimana ya tentu setelah perencanaan dan pelaksanaan perlu diawasi nih pelaksanaannya udah sesuai belum dengan yang sudah direncanakan. Jadi dalam hal ini adalah tugas dari biasanya top manajemen dan middle manajemen. Dan dalam hal ini biasanya juga ada divisi yang bertugas untuk melakukan pengawasan juga ya. Dalam hal ini misalnya yang melakukan pengawasan adalah divisi administrasi. Oke, di perencanaan tadi berisi tentang visi dan misi, cita-cita kita, kemudian bagaimana strategi kita menuju ke sana, menuju visi kita, kemudian apa-apa saja yang kita butuhkan di perencanaan kita. Oke, saya mau kasih tugas kelompok hari ini, tambah yang kemarin, materi ini aja. Boleh silahkan duduk dulu semua sebagai kelompoknya. Masih ingat nggak kelompoknya? Silahkan duduk dulu sebagai kelompok semua. Kemarin ada 6 kelompok kan ya? Ini
mengisi dan mendorong kalian dengan cara pengandaian. Anggaplah kalian ini adalah suatu kelompok yang ingin merintis suatu usaha, ya. Nah, ini dengan proyek. Jadi, andai kalian punya modal yang dari situ 100 juta. Andai kalian punya modal 100 juta, kira-kira kalian mau bisnis apa? Bisnis apa? Cita-cita kalian mau mendirikan bisnis apa gitu, dan coba dibuat perencanaannya. Perencanaan di sini adalah ya visi, misi, dan mungkin tadi strategi yang akan dia lakukan diambil. Misalnya mulai dari nanti perekrutan saya akan coba hire orang-orang yang seperti ini. Kemudian langkah-langkahnya adalah supaya nanti mungkin di awal bekerjasama dulu bermitra dengan pihak A dan B. Jadi ini misalnya kalian nih tiba-tiba dapat duit 100 juta mau mendirikan usaha, kira-kira apa yang kalian lakukan? Di perencanaan aja, jadi fungsi manajemen khusus perencanaan aja nih kita rencanakan. Dapat dibahagi ya? Tadi dibuat apa aja Pak? Tadi dibuat apa aja? Dibuat perencanaan bisnis berupa visi apa? Seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Jangan sendiri sih Pak. Jadi airnya pakai yang mahal Gue bilang juga
Tadi yang ada kan uangnya, maninya 6 100 juta. Jadi perencanaan yang kita juga dibuat dari 6 juta. Karena kan manajemen itu adalah pengelola yang disebut manajemen. Ada 6 tadi. Jadi kita pengelolaan dari segi keuangannya. Dari segi perencanaan apa yang kalian membuat? Bangun pabriknya di mana gitu ya perencanaannya. Buka tokonya di mana di apa. Kemudian nanti di mana strategi marketingnya. Dulu sama yang nanti bisa jadi perencanaan beda, tapi ada visinya, secara lebih banyak, nggak usah detail sudah aman, ya. Karena kita juga tidak jadi diskusi aja apakahnya bagaimana, kemudian apa aja yang diperlukan. Perencanaan itu aja. Tadi kan uangnya 100 juta. Unsur manajemen money itu udah terbuat ini. Nanti mungkin materialnya apa yang dibutuhkan, lokasinya di mana. Waktunya saya masih
Udah ya? Belum Pak. Ini hamil-hamil. Udah sebatas visi misi.
coba seperti kita bikin masih udah bikin. Oke, kelompok siapa yang udah? Kelompok siapa yang udah? Ijun, Pak. Kita tahu ini aja, tahu Yang penting perencanaan awal dulu yang dasar aja. Belum Pak, bisa 25 juta. Belum saya habis Pak. Kira-kira kelompok siapa yang bisa menjelaskan sedikit, mempresentasikan sedikit perencanaan dari kelompok? jangan ikut. Masih di mana? Belum Pak. Judulnya adalah Study Cafe dengan nama yang saya lupa. Caranya apa? Please gak ada orang agak ya. Kepal kopi. Sorry kalau ada minum kepal Baik, dulu Woi, gila kalau kan udah ya, nanti dilanjutkan perencanaannya. Silakan disimak dulu. Penyebaran dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi kami ingin membacakan strategi bisnis jika kami tiba-tiba mendapat uang 100 juta. Tadi pas kita lagi ngobrol kita punya beberapa opsi bisnis yang mau dibuka atau apa. Ada jualan merch, penting atau enggak, merch
Terus akhirnya kita sepakat buat pilih drifting. Nah, kenapa kita pilih drifting? Soalnya menurut kita drifting itu dengan modal minim kita bisa mendapat untung yang banyak. Dan drifting juga kan akhir-akhir ini kan lagi kekinian ya. Ilegal. Terus saya jadi apa sih? Tidak ada sama kalian. Ya, udah bisa lagi tapi direkomendasi. Ya, Bapak ini Pak. Udah bisa kan? Sempat jadi tahu. Ya, Pak. Di belakang ya. Oke Pak. Iya, mau baru. Ini dari usaha kami ini punya visinya nih. Jadi untuk visinya kami pengen thrift shop yang kami ini memiliki daya saing yang tinggi dan visinya. Terus visi kami ini tuh bisa memberikan kemudahan kepada pembelinya untuk berbelanja pakaian. Jadi kayak harganya tuh lebih affordable untuk kayak seumuran ini. Nah terus untuk visinya kami ini ingin mendapatkan produk thrift yang berkualitas dengan memenuhi harga pasar. Jadi kayak kan usaha kayak kalau kita mau thrifting itu kan kita kayak punya boldly gitu kan. Nah itu kita nanti kayak bakal seleksi gitu. Habis itu kita juga menjaga kualitas produk melalui proses pembersihan. Nah di sini juga kita kemarin itu pasti online, terus strateginya pribadi buka setebal, cuci bersih, foto, jualannya di online. Kalau misalnya modalnya banyak, dapatnya bahan Bagus. Ya. Jadi kita sedang merintis gimana? Terima kasih. Baik, bisa ya. Untuk kelompok lain mungkin minggu depan aja karena waktu sudah. Jadi sebenarnya tadi kita udah menjalankan fungsi manajemen, yaitu yang pertama perencanaan. Kira-kira menurut gampang nggak merencanakan sesuatu? Gampang. Untuk diri sendiri mungkin gampang ya. Kalau terdiri dari kita dalam satu organisasi, misalnya kepala gampang nggak? Gampang. Tempatnya penting kan jangan banyak. Yang penting jangan banyak. Oke, jadi sebenarnya perencanaan itu adalah langkah awal kita untuk mengukur tindakan-tindakan kita ke depan. Maka sebenarnya adalah perencanaan itu tolak ukur keberhasilan kita dalam pencapaian tujuan. Jadi di perencanaan tadi semuanya diperbolehkan berbicara sebelum diskusi ya, sebelum disepakati bersama. Kayak tadi bagus tadi dari kelompok sebelumnya bahwa di perencanaan itu mereka banyak opsi. Ini artinya semuanya berkontribusi memberikan pendapat masukan yang masing-masing dan pada akhirnya harus diputuskan karena kita secara sumber daya terbatas. Misalnya tadi dari segi sumber daya keuangannya dibatasi. Jadi nggak mungkin semuanya dilakukan eksekusi. Maka perlu kesimpulan atau perencanaan yang harus disepakati bersama. Nah, kurang lebih itulah gambaran dari segi perencanaan dalam fungsi organisasi. Bagaimana kita bisa berupaya sedemikian rupa mengakumulasi dulu di awal seluruh pendapat-pendapat, baru kemudian kita uji nih yang mana yang lebih memungkinkan, yang paling memungkinkan. Kita lihat, kita tinjau dari unsur-unsur manajemen yang kita miliki. Misalnya tadi dari ketersediaan sumber daya keuangannya seperti apa, kemudian misalnya dari segi kesiapan sumber daya manusianya, kemudian misalnya dari faktor ketersediaan bahan baku dan seterusnya. Jadi di perencanaan ini kita sebenarnya mencoba
mengukur semua langkah kita sebelum kita eksekusi, kita sepakati di awal. Kemudian setelah tadi ada perencanaan, ketemu akhirnya kan tujuan, ketemu goals kita yang menjadi tujuan kita, visi kita. Setelah itu gimana langkah-langkahnya itu direncanakan lagi tentunya. Tadi berbagai masukan. Nanti kita akan coba luluskan lagi yang mana yang paling efektif dan efisien. Karena pada akhirnya manajemen itu fungsinya adalah mengukur perencanaan yang mana yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Di mana pengorbanan itu harus lebih kecil daripada nanti return yang kita terima, yang kita dapatkan dari pengorbanan yang sudah kita lakukan. Di perencanaan tadi sebenarnya itu masih dasar mentahannya saja. Perencanaan yang benar itu sebenarnya ditinjau dari berbagai aspek lagi, gitu ya. Jadi di sini perencanaan itu masih bersifat perencanaan umum. Lagi ditinjau dari berbagai dimensi atau bidang-bidang divisi manajemen lainnya seperti apa. Karena semua bidang manajemen itu juga akan ada perencanaannya tersendiri. Yang tadi kalian adalah gambaran umumnya. Sebelum nanti diterjemahkan lagi lebih detail, ya. Oke, sebagai bagi nanti tugasnya boleh dibuat suatu perencanaan pribadi, gitu ya. Rencana hidupnya apa, goals hidupnya apa, visinya apa. Beda ya visi. Kira-kira sama nggak visi dengan cita-cita? Kalau cita-cita mungkin ingin jadi presiden, ingin jadi dokter. Kalau visi itu adalah kalau jadi dokter ya mau ngapain? Lebih tinggi lagi. Oke, untuk kesimpulan hari ini bahwa manajemen itu tadi adalah suatu aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian apa yang perlu direncanakan, apa yang perlu diawasi adalah unsur manajemen. Ada tadi 6 unsur yang sudah selesai. Apa aja tadi unsur manajemen? Jangan lupa basket ini suara. Kita berdayakan teman. Oke, itu aja mungkin sebagai pengantar untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita perdalam lagi per bidang-bidang manajemen. Hal ini penting. Apalagi kita ada proyek dari perusahaan ya, mencuci kita supaya tahu nih nanti apa aja nih cakupan atau apa aja nih bagian dari masing-masing divisi. Apa aja kita beda itu Oke, sebagai refleksi mungkin salah satu siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, alhamdulillah. Ada yang bersedia? Kalau nggak ada, saya dulu juga. Kira-kira apa yang bisa lakukan dari pembelajaran hari ini? PJ Pak, singkat aja. PJ Pak, mau kok? Ayo, PJ mungkin ya. Iya Pak, PJ Pak. Ayo Pak, mau Pak? Aminnya. Ini ya kan saya kan datang tengah-tengah ya, jadi mungkin kurang ini dengan kesimpulan yang akan saya bicarakan. Jadi yang bisa saya tangkap untuk memulai perencanaan
Iya. Ini aja Pak. Iya, boleh nambahin. Oke, ada lagi. Oke. Apa aja yang kita lakukan dari pembelajaran? Kan tadi kita ngejelasinnya yang akhir-akhir ya. Nah, kan tadi sebelum kita datang juga kan tadi Bapak ngejelasin tentang manajemen. Nah, itu yang tadi saya tangkap tuh manajemen itu kayak pembagian kelompok kerja buat kayak mempermudah si pekerjaan ini. Jadi di situ tadi juga Bapak jelasin fungsi manajemen ya. Yang kedua itu perencanaan. Dan perencanaan itu jadi kayak sebuah perusahaan itu harus merencanain dia tuh mau kemana, kedepannya dia mau bikin apa. Nah, terus yang kedua ada organisasi. Jadi tuh si perusahaan itu harus punya kelompok buat ngebagi-bagi tugas gitu. Nah, jadi nanti di kelompok ini juga punya bawa hasil lagi kan. Nah, terus tadi juga ada fungsi penggerakan. Nah, setelah dia buat organisasi nanti pengelompokan, nah itu mulai bergerak buat si perusahaan itu ngebentuk apa yang dia rencanain tadi, dia mau ngapain ke depannya karena udah ngebentuk organisasi ini, jadi agak gampang gitu. Terus yang ketiga itu yang keempat itu ada pengawasan. Nah, setelah udah ngebentuk semuanya mau buat apa, terus habis itu udah ada pengelompokannya itu diawasi atas gerakan-gerakannya dia sesuai dengan rencana awal. Ya. Kita untuk pembelajaran hari ini dari kesimpulannya mencakup semua fungsi manajemen dan penjelasan sampai pengawasan. Di sini ada feedback dari kalian mengenai pembelajaran hari ini. Kira-kira ini adalah bentuk ekspresi ya, ekspresi yang mungkin yang kalian ekspresikan belajar ekonomi tadi. Ada banyak di sini kelihatan nggak? Kira-kira gimana pembelajaran hari ini? Emosi. Kayak gue baca ini di atas itu. Anjing ada emosi. Ketenangan. Ketawa. Gembira. Kita mengalihkan teror, Pak. Kamu tadi itu makin ganas. Iya. Oke, jadi pembelajaran hari ini masanya pakai sampai di sini. Jadi kita lanjut lagi di dalam hari ini ada fungsi manajemen. Tadi juga ada tugasnya ya. Kita di rumah. Kesimpulannya adalah bahwa kita adalah masuk manajemen. Jadi sepatutnya itu harusnya dalam melangkah itu harusnya ada perencanaan yang terjadi. Karena kita bahwa setiap langkah yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Oke, itu aja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Paham, Pak. Dipelajari untuk TSP-nya ada 3. Manajemen yang paling banyak dia ada badan usaha operasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada, dapat tutup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anton. Ini
Ini terima kasih atas kehadiran Pak Anton dalam bagian transportasi akademik ya Pak Anton ya. Kemarin saya sudah melewati, kita semua sudah melewati pra observasi, terus observasi di kelas ke Pak Anton, dan sekarang tahapan selanjutnya itu pasca observasi. Kemarin saya terima kasih sekali sudah diajak Pak Anton untuk melihat Pak Anton pembelajaran di kelasnya Pak Anton di kelas 10.5 ya Pak Anton ya, dalam pembelajaran ekonomi mengenai materi manajemen. Oke, sebelumnya gimana nih perasaan Pak Anton nih hari ini? Ya, tentunya lega, bangga juga karena bisa menyelesaikan atau terlibat dengan program coaching ini, karena banyak pembelajaran yang menghasilkan banyak hal baik dan positif yang saya dapatkan dari Oke, baik ya, jadi cukup lega ya Pak Anton ya. Dan kemarin di dalam pra observasi di kelas di Pak Anton, kan saya sudah menanyakan tujuan pembelajaran Pak Anton pada hari itu, terus area pengembangan yang ingin dicapai, strategi yang dipersiapkan seperti apa untuk mencapai tujuan tadi. Kira-kira dari 7 pembelajaran yang Pak Anton tetapkan, apakah sudah tercapai atau belum? dari tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya, ya, kurang lebih sudah tercapai, walaupun memang masih ada kekurangan sedikit sana sini berkaitan dengan strategi pembelajaran yang mungkin belum terimplementasi 100%, dan ya itu nggak apa-apa. Yang pasti tujuan pembelajaran kalau saya melihatnya sendiri secara subjektif sih cukup tercapai. Oke. Kira-kira kalau Pak Anton menilai nih, ada range angka dari 1 sampai 10, tujuan pembelajaran kemarin itu sudah sampai berapa? Ketercapaian. Iya, tercapai. Dari 1 sampai 10 mungkin di angka 80 mungkin kan 8 ya, 8 ya. ya. Nah, berarti kan masih ada 20 yang belum tercapai nih. Kira-kira apa tuh hambatan yang Pak Anton rasakan sehingga tidak bisa maksimal sampai 100 tuh kira-kira 10? Ya, hambatannya mungkin di strategi pembelajarannya, di perencanaan model pembelajarannya itu ada beberapa ya. Misalnya dari segi diferensiasi, kemudian ketercapaian dari segi dimensi profil pelajaran Pancasila-nya, kemudian ada kemarin juga masukkan model KSE, jadi belum maksimal lagi Pak. Masih ada beberapa kekurangan sana-sini, misalnya di diferensiasi itu belum bisa mengakomodasi atau merangkum semua gaya belajar anak-anak ini semua. Kira-kira nih, apa masalahnya nih Pak Anton dari diferensiasi tadi Pak Anton kenapa kurang maksimal? Karena menurut saya, karena materinya tentang manajemen, saya menjelaskan atau mengajar manajemen ini kan ini materi hal baru ya, mungkin baru pertama kali dengar oleh siswa. Jadi kalau model pembelajarannya itu saya sudah siapkan berupa ya, tentunya ada materi tertulis, kemudian PowerPoint. Kemudian kalau saya lihat dari segi bentuk audio, mungkin dari segi video itu kurang pas aja Pak ditayangin dalam bentuk video, karena manajemen itu biasanya walaupun ada materi audio videonya itu ya, penjelasan manajemen itu sendiri, materi juga akan saya jelaskan dalam PowerPoint. Jadi posisinya memang di diferensiasi konten berarti ya, gitu ya. Jadi Pak Anton belum bisa memunculkan diferensiasi konten karena tadi agak ada kesulitan ya di dalam mencari video pembelajaran mengenai manajemen sendiri. Oke. Terus untuk KSE seperti apa tuh? Kira-kira udah tercapai belum? Apa saja yang sudah dilakukan untuk KSE? Dalam KSE itu kompetensi Sosial emosional itu saya di awal membuka pembelajaran memakai strategi namanya ada istilah stop. Ya, betul, stop. Karena saya juga lihat tentang stop itu. Jadi sebelum memulai pembelajaran saya coba biasakan dulu, saya memastikan ini anak-anak sudah siap belum belajar materi baru menerima pembelajaran hari ini. Jadi biasanya dengan cara tadi stop itu pertama tarik nafas dulu dalam-dalam, jadi memastikan anak ini kembali pikirannya netral, tidak ada tersangkut atau masih memikirkan pembelajaran sebelumnya gitu, atau
apapun yang dipikirkannya dilepas dulu, fokus dulu, memastikan anak ini fokus aja supaya benar-benar siap belajar hari ini. Oke. Berarti kalau di KSE-nya hampir tidak ada masalah ya sebenarnya ya. Tapi menurut Pak Anton, KSE ini bisa benar-benar kita terapkan di dalam pembelajaran setiap hari atau enggak? KS ini sangat bisa, Sangat itu bisa, harus ya. ya. Betul ya, tadi supaya anak mempersiapkan diri, ya kan, kembali manajemen diri ya kan. Terus di akhir juga saya lihat Pak Anton ada memberikan gambar atau emotikon ya, emosional anak ya, gimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan hari ini, itu baik sekali. Terus di Pak Anton, untuk menghadapi tadi hal-hal yang Pak Anton kurang tadi, kira-kira kedepannya langkah yang Pak Anton ambil ini apa nih? Langkah yang saya ambil Rencananya apa nih? banyak Pak. Misalnya yang pertama dari segi perencanaan, jadinya ya, mulai dari tadi modulnya, mungkin strateginya, model pembelajarannya, pendekatannya itu perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang aja supaya kita di kelas itu benar-benar siap juga menghadapi siswa, siap mengajar, tidak hanya mengalir aja, tapi memang terkonsep supaya sistematis. Karena apapun itu perencanaan itu sangat penting. Itu adalah menurut saya itu adalah pegangan kita sebagai patokan kita juga, apakah kita sudah berhasil dalam pembelajaran ini. Kemudian nanti mungkin bisa ikut-ikut sharing atau ya harus dimulai sih memang hal baik sharing dengan teman-teman sejawat. Mungkin dalam hal ini di sini ada Bu Ririn juga, guru ekonomi ya, dan yang menurut saya dia guru yang hebat dalam mengajar. Banyak tips dan trik yang saya lihat dia dalam mengajar itu baik dan perlu saya pelajari. Jadi nanti saya akan coba meminta masukan dan referensi dari beliau. Oke, berarti ada dua nih strategi Pak Anton untuk ke depan supaya pembelajaran Pak Anton itu lebih baik lagi. Yang pertama saya tangkap tadi mengenai perencanaan ya, sesuai dengan materi ini manajemen ya. Planning ada planning, organisasi, concepting dan controlling tadi ya. Tapi di pertama memang perencanaan. Kalau saya quotes ambil itu ada tuh gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah itu memang di dalam perencanaan sangat harus kita maksimalkan sehingga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Tadi perencanaan sudah. Terus yang kedua tadi Pak Anton ingin menambah kualitas Pak Anton dengan sharing ya, mengikuti atau bertanya, berdiskusi dengan teman sejawat. Selain itu kira-kira untuk menambah input atau kompetensi Pak Anton bisa dilakukan dengan apa lagi? Mungkin juga dari penilaian dari siswa itu sendiri, dari feedback siswa, dari siswa gimana nih, salah satu tadi dari gambaran nasional di akhir, dan juga ya saya secara besar hati juga untuk kadang-kadang saya akan tanya ke orang-orang secara random di kelas itu mengenai gimana pembelajaran yang saya berikan, udah maksimal apa kekurangan. Saya katakan ke mereka jujur aja dan nggak ada penghakiman di sini, nggak ada semacam nanti saya jadi marah dan seterusnya. Kemudian mungkin ikut ini MGMP mungkin lebih aktif ya, aktif ya, supaya nanti dapat referensi. Oke, menarik tadi Pak Anton berbicara mengenai mendapatkan input masukan dari siswa. Berarti kan itu refleksi diri ya, refleksi diri bisa dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Itu menurut saya juga penting untuk bahan evaluasi kita ke depan, sehingga kita tahu apa kekurangan kita. Terus kira-kira nih Pak Anton, hal-hal baik apa nih yang Pak Anton sudah dapatkan dalam pembelajaran Pak Anton? Yang sudah Pak Anton lakukan nih, hal-hal yang saya baik itu apa? Hal-hal yang sudah baik itu yang tadi memasukkan yang namanya KSN ya. Itu saya sangat baik. Kemudian juga dalam hal ini melibatkan siswa dan pembelajaran, Melibatkan siswa ya. jadi kita nggak hanya fokus menggunakan pembelajaran konvensional. Jadi di sini hal baiknya adalah tadi, menambah referensi atau memperkaya modul pembelajaran di kelas seperti yang Bapak Bunda bimbing sebelumnya, masukan-masukan Bapak sebelumnya itu sangat baik, karena ternyata kadang-kadang kita nggak tahu nih, kita udah mengajar dengan baik, kita hanya menilai sendiri secara subjektif,
ternyata itu masih kurang, dan yang merasakan itu sebenarnya siswa ya sebagai konsumen kita. Jadi hal baiknya adalah dengan menerapkan pembelajaran yang kemarin itu, saya melihat siswa mungkin lebih antusias ya. Jadi memang terlihat perbedaannya ketika kantor benar-benar prepare, mempersiapkan perencanaannya, pelaksanaan lebih mudah gitu. Tapi hal-hal yang tadi agak kurang, kira-kira apa tadi? Ada yang ditentukan kantor dengan kantor yang kurang. Yang kurang itu misalnya dari manajemen kelas sendiri, penguasaan kelas ya, penguasaan kelas mana memang ya masih perlu ekstra lagi, misalnya dari segi mempersiapkan materi lebih matang lagi supaya benar-benar poin yang mau dijelaskan, mau disampaikan itu sudah tertata sistematis, tidak terbata-bata atau bahasanya muter-muter, kayak lebih kalimatnya lebih efektif aja gitu. Jadi kadang-kala siswa itu kan kalau kita tahu fokusnya itu hanya 30 menit. Kalau ada yang mengatakan misalnya orang itu fokus hanya 30 menit. Jadi saya mengupayakan nanti di perencanaan strateginya itu tidak hanya mengajar secara konvensional ceramah sampai lebih dari 30 menit, tapi pertama mungkin tentunya ada ice breaking. Kita juga ada pendekatan pemahaman pedagogik terhadap siswa ya, yang mana nih yang menjadi kunci di kelas ini, yang mana yang perlu ekstra pendekatan atau pembelajaran lebih. Kemudian baru di perencanaan itu kita tambahkan nanti mungkin ada game juga supaya lebih menarik, tidak boring ya, karena misalkan. Dan nanti di inti pembelajaran baru 30 menit saya mungkin memberikan materi atau hanya menyimpulkan di akhir. Jadi memang pelibatan siswa di dalam pembelajaran itu sangat-sangat penting. Terus untuk media pembelajaran nih, kira-kira Pak Anton ada apa nih inovasi-inovasi mungkin menggunakan teknologi atau apa? Pak Anton sudah pernah menggunakan itu? Betul ya, untuk media pembelajaran pasti sekarang menggunakan teknologi IT komputer, misalnya materi untuk menjelaskan menggunakan PowerPoint supaya anak juga bisa selain mendengarkan bisa melihat juga poin-poin atau materi tersebut di layar. Kemudian ya tadi game ada sekarang, ada aplikasi-aplikasi kuisis, Kahoot ya. Jadi supaya dikemas tuh materi menarik, anak pasti lebih senang kalau dikemas dalam bentuk game. Oke, menarik nih Pak Anton. Berarti kita sudah dapat ya titik terang nih dari Pak Anton, sudah kita rencanakan, laksanakan, dan kita sudah evaluasi. Ternyata ada beberapa hal yang sangat baik yang sudah Pak Anton lakukan, tapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi tadi ya. Pertama tadi mengenai perencanaan yang harus benar-benar disiapkan, terus menambah kompetensi diri, terus ditambah tadi memahami lagi media-media pembelajaran yang ada untuk lebih merefresh siswa. Kalau siswa ikut ceramah lu kan bosen gitu ya nontonnya. Terus rencana nih, saya mau nanya, tadi kan Pak Anton sudah mengeluarkan nih, sudah mengidentifikasi permasalahannya, sudah mendapatkan solusinya. Kira-kira rencana aksinya kapan nih? Mau mulai untuk tadi merencanakan yang lebih baik, untuk berdiskusi dengan teman sejawat, itu kira-kira mulai kapan nih? Untuk rencana perbaikan tentunya secepatnya mungkin minggu depan atau bulan depan itu sudah saya coba tuh perencanaan tadi lebih matang lagi, dan juga aksinya di kelas itu juga benar-benar sesuai dengan perencanaan saya. Butuh orang yang akan mendukung Pak Anton atau enggak kira-kira? Jelas sangat butuh pasti. Butuh misalnya ya dari anak sekolah ya, teman sejawat mungkin, bahkan lintas pelajaran juga. Karena saya juga sering juga ngobrol-ngobrol dengan guru-guru, nggak hanya guru mata pelajaran ekonomi, guru lain juga, untuk mendapat masukan referensi kemana mereka kelas menyampaikan materi. Mungkin ada hal-hal baik yang bisa saya terapkan di pembelajaran saya atau di materi saya yang akan saya ambil. Oke. Terus kalau indikator keberhasilan yang tadi Pak Anton rencanakan, kira-kira apa nih? Indikator keberhasilan itu Dari rencana yang Pak Anton sudah siapkan ya tadi.
kalau saya sih ketika anak itu merasa tertarik dengan pelajaran saya. Itu untuk ini dia anak-anak itu kelihatan dari antusiasnya, banyak nanya. Itu saya senang kalau siswa benar-benar tertarik, penasaran dengan banyak hal yang mana biasanya kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar mereka penasaran dan tertarik. Oke, menarik ya. Saya jadi nggak sabar nih nanti mau lihat rencana aksinya Pak Anton. Terus dengan tadi kesimpulan Pak Anton sudah sampaikan bahwa indikator keberhasilan dari rencana aksi Pak Anton ini adalah siswa tertarik di dalam pembelajaran Pak Anton ya, yang banyak bertanya, aktif dalam pembelajaran gitu ya Pak Anton ya. Oke, sebelum kita akhiri Pak Anton di sesi pasca observasi ini, kira-kira di menurut Pak Anton sudah merasakan ya supervisi akademik yang sebelumnya konvensional atau yang sekarang nih supervisi akademik menggunakan metode coaching. Kira-kira yang lebih enak yang mana nih Pak Anton? Ya, coaching ini jelas. Kenapa tuh? Karena coaching ini bukan hanya masuk menilai kemudian menghakimi dan seterusnya, tapi lebih ke ini membantu juga dalam hal ini membimbing, diberikan masukan-masukan dan referensi yang sebelumnya mungkin saya nggak tahu, gitu ya, gimana cara membuat pembelajaran itu berdiferensiasi, mengolah kelas, strategi pembelajaran itu diajari, kemudian diamati juga, diobservasi, dan ada tindak lanjutnya juga wawancara pasca observasi. Jadi ini lebih ke sangat membantu karena memang tidak hanya fokus menilai dari pembelajaran, tapi juga memandu ya, membimbing. Oke. Terus apa yang Pak Anton rasakan nih kalau saat di coaching kira-kira? Yang saya rasakan ya bangga tentunya, karena ya mungkin nggak semua orang bisa dapat kesempatan bagi ini ya. Dan juga ya semoga juga dengan adanya coaching ini saya jadi guru yang lebih baik dan nanti mungkin bisa menularkan juga ke Oke, itu Pak Anton. Saya terima kasih sekali kepada Pak Anton yang sudah mengizinkan saya tentunya mengikuti Pak Anton di dalam kegiatan pembelajaran dari pelaksanaan sampai pasca. Secara keseluruhan saya lihat memang Pak Anton sudah baik dalam hal mengajar. Adapun beberapa kekurangan itu hal-hal yang wajar karena memang sejatinya ya kita sebagai pengelola, kan kalau kita ini jasa itu kan nggak sembarang. Kalau barang sudah jadi, barangnya seperti itu sudah jelas. Kalau jasa itu kan ada rasa yang harus kita berikan. Tadi Pak Anton sudah menjelaskan tuh. Terus untuk materi-materi yang aspek pengembangan yang Pak Anton akan sampaikan di kelas pun juga menurut saya catatan saya di kontennya tentang manajemen sudah baik. Terus karakter profil pelajar Pancasila sudah terlihat di anak yang mengembangkan pendapat, terus kolaborasi di dalam kelompok, terus pembelajaran diferensiasi. Memang kan diferensiasi ini ada 3 konten, proses dan produk. Memang di sini kentalnya di dalam produk, tapi itu sudah diferensiasi Pak Anton, dan anak sudah menentukan sendiri produk apa yang akan dibuat di kelompoknya masing-masing. Terus sosial emosionalnya selain stok juga tadi ada menghargai satu sama lain, terus sama yang terakhir memberikan gambaran perasaannya. Itu menurut saya sangat baik dan menurut saya itu bisa dilanjutkan. Dan rencana-rencana yang Pak Anton sudah buat tadi sudah Pak Anton sebutkan mengenai persiapan perencanaan, terus ikut diskusi dengan teman sejawat, ikut MGMP, dan untuk merefleksikan diri setiap pembelajaran berakhir dari Pak Anton maupun dengan siswa tersebut. Saya tunggu aksinya dan nanti kita ketemu lagi untuk membahas lagi supaya apa ada yang masih kurang atau belum. Mungkin dari saya itu saja Pak Anton. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dalam pasca observasi ini. Mudah-mudahan Pak Anton bisa jadi lebih baik lagi, dan saya terima kasih sekali karena ini juga proses pembelajaran saya sebagai coach untuk menjadi coach di dalam coaching ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.